Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV. Sesuai tema yang sekarang mau dibahas, yaitu tentang mancing. Nah, ini penting ya. Penting sekali buat pemancing karena ini merupakan keberhasilan dalam hal memancing juga ya. Ada sesuai judul ya, 5. Ada 5 hal yang membuat atau faktor yang membuat ikan sering mocel ya, sering lepas gitu ya. Kalau lagi ditarik gitu ya. Ya kalau satu dua ya biasalah. Tapi kalau sering mocel, jangan-jangan ada sesuatu ya. Terutama ikan ikan mas, ikan lele atau ikan-ikan ya sama aja. Ikan apa saja yang sering pakai umpan buatan ya, umpan racikan. Nah gitu ya. Oke, jangan berlama-lama ya. Saya bawa catatan nih. Sudah dirangkum ya berdasarkan survei di spot-spot ya. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman para senior yang sudah saya rangkum gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu. Langsung saja ya. Nih, yang pertama catatannya. Ingat ya, biar happy mancingnya. Nah, yang pertama yaitu bisa saja umpan terlalu keras ya, konsistensi umpan ya. Terlalu kenyal ya, lihat ataupun keras ya. Umpan buatan yang kita racik itu terlalu keras. Kenapa bisa menyebabkan bisa mocel gitu kalau ikan lagi ditarik kalau sudah nyangkut gitu? Karena kalau bayangkan saja kalau seandainya umpan itu membungkus kail, tetapi umpan itu keras. Ikan yang makan itu biasa saja nggak sepenuhnya masuk ke kail, ya, karena ketahan oleh umpan yang keras itu ya. Apalagi baru gerak langsung ditarik gitu. Nah, gitu ya. Biasa saja itu cuma seperapat ataupun sedikit saja yang ngait. Nah, dan akhirnya di jalan lepas gitu ya, mocel. Nah, gitu ya. Paling menjemukannya kalau sudah mocel. Yang kedua, lanjut yang kedua. Nih. Oh, ini ya, umpan kurang doyan. Faktor yang kedua itu umpan kurang doyan. Kenapa umpan kurang doyan bisa mocel? Karena bayangkan lagi nih, kita makan tetapi tidak lahap ya, tidak doyan makanan kita. Nah, bayangkan kita yang makan gitu. Nah, apalagi ikan, kalau kurang doyan cuma diicip-icip. Ini kail, ini contoh kail, ini kail. Nah, tetapi dia makannya cuma diicip-icip ya. Kalau lahap kan beda. Kalau lahap itu langsung semuanya disedot, rakus dia makan. Dia kemungkinan sampai bisa nggak di dasar mulut aja, dia bahkan dia tuh sampai ke kerongkongan ataupun ke lebih dalam lagi gitu ya, menelannya karena saking doyannya. Itu kuat nanti masuk semua ke mulut, kail nancap itu kuat nariknya. Kemungkinan mocel sedikit. Tetapi kalau yang cuma dicip-icip, cep 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 gitu ya, ikan cuma ya kurang doyan gitu. Bisa saja kan ditarik cuma nempel di pinggir bibir gitu. Kayaknya nancap cuma pinggir bibir ya, yang gampang copot. Itu ya, yang kedua. Yang ketiga nih, yang ketiga lagi, lanjut. Oh, ini dia. Ini faktor teknis. Ini faktor teknis dari alat yang kita punya, yaitu kail yang sudah tumpul. Nah, jangan sepelekan kail ya. Nah, jadi kita ini mancing kan perlunya kail yang tajam gitu. Apalagi mancingnya yang sering, sekali mancingnya dapat ikan banyak gitu. Nah, jadi tes aja biasanya kalau saya ya kalau saya gitu. Ngetes kail itu ke kuku ya, pakai kuku. Ujungnya itu digoreskan sedikit ke kuku, terus dilewatkan gitu. Kalau dia masih gores gitu ya, dia masih tajam. Tetapi kalau sudah licin ya, meleset set gitu ya. Nah, jadinya dia kurang tajam itu tandanya. Harus diganti ya. Ya. Harus pengetesan alatnya jangan lupa. Jadi nggak menyalahkan lain-lain gitu ya. Kail ternyata kurang tajam. Kalau bisa beli yang ya kalau kailnya agak mahalan dikit gitulah. Karena tajamnya beda gitu ya. Yang biasa sama yang
agak berkelas gitu. Kalau agak mahal dikit gitu. Nih yang keempat. Nah, ini yang keempat nggak kalah penting juga nih. Biasanya kalau pemancing, apalagi banyak memancing ya, kita kan sekarang lagi musim main bom ya. Apa, umpan bom, umpan penebar ataupun pengundang ikan gitu. Biasanya gede-gede kan, besar banyak gitu. Nah, di situ faktornya. Umpan kita juga lempar kan biar nggak kabur ke tempat yang lain, ditumpuk umpan banyak di depan. Apa yang terjadi? Ikan malah kenyang. Nah, karena faktor ikan sudah kenyang, beda ya. Ikan yang sudah yang lapar sama ikan yang udah agak kenyang gitu. Kita aja kalau makan gitu ya, kalau lapar wah kan enak, seruput, wah galak dia, galak dia pakai makan umpan itu hingga nancepnya pol gitu. Tetapi ya kayak tadi, kalau udah agak kenyang cuma dicip-cip doang gitu ya, dimainin-mainin umpan gitu. Jadi kadang-kadang nempelnya kayak gak pas gitu ya. Oke, itu yang keempat. Ini yang terakhir, yang kelima. Yang kelima, nah kembali lagi, terpenting juga nih. Yang paling penting ini ya, kita faktor keberuntungan ternyata ini yang masih yang utama. Kenapa faktor keberuntungan? Ya namanya juga mancing gitu ya. Kita udah bikin yang banyak, ya strategi bagaimanapun ya, kalau seandainya rezeki kita belum nyampe ya mau tidak mau kita harus merelakannya gitu ya, harus lapang dada. Gitu ya. Jadi pemancing jangan marah ya, kalau pemancing itu harus tabah dan sabar gitu ya. Mau banyak ya syukur, ya enggak ya itu mungkin lagi rezeki gitu ya. Itu faktor ikan mocel juga karena faktor rezeki juga ya. Walaupun yang keempat tadi sudah dibahas dilakukan ya, kalau rezekinya belum ada ya mau tidak mau ya, kita kan ada yang mengatur ya. Tetap ya, segala sesuatu hanya Tuhan yang menentukan gitu ya. Kita hanya berusaha gitu. Jadi faktor keberuntungan yang kelima ini. Nah, itu ya. Jadi menurut saya dan teman-teman, dan setelah berdiskusi, cuma 5 ya penyebab dari ikan yang mocel gitu. Sering mocel ini ya. Kalau 1 kali 2 kali ya wajar. Tapi kalau keseringan bisa saja itu ya. Kalau ada sesuatu yang faktor kelima ini ya. Nah itu ya. Itu ya sedikit mengenai tips mancing kali ini. Semoga ini bermanfaat dan menambah wawasan ya, sharing gitu ya. Ngobrol-ngobrol santai ya. Kalau ada yang mau nambahin mengenai hal yang sering mocel gitu, kenapa? Silakan di kolom komentar ya, ditambahin ya. Dibantu ya rekan-rekannya biar makin jos mancingnya. Oke, salam sukses buat pemancing dimanapun ada berada ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.